Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik berusia 18 tahun bernama Mia, yang baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria kaya berusia 40 tahun bernama Alucard. Setelah menikah, Mia langsung dibawa ke kastel mewah milik sang mertua, seorang bangsawan pemilik tambang batubara bernama Aldos. Namun kehidupan pernikahan Mia tidaklah sesuai seperti apa yang dia impikan. Alih-alih hidup bahagia seperti putri kerajaan di rumah barunya itu, dia justru hidup layaknya tahanan penjara dengan aturan ketat yang dibuat oleh mertuanya, yaitu Aldos. Aldos memiliki sikap yang dingin dengan kedisiplinan yang sangat tinggi, seperti tidak mengizinkan Mia keluar dari rumah, tidak boleh terlalu banyak bicara atau bertanya. Dan Mia tidak boleh tidur jika suaminya masih belum pulang. Sementara Alucard selalu pulang larut malam dengan kondisi mabuk berat. Sehari-hari Mia hanya berinteraksi dengan pembantu rumah itu, seorang wanita kulit hitam yang bernama Layla. Belakangan baru kita tahu bahwa Alucard tidak pernah mencintai Mia, dia menikahi Mia karena dipaksa ulah ayahnya, agar Alucard segera bisa memiliki keturunan. Tapi bagaimana bisa punya keturunan, disentuh pun tidak. Entah punya kelainan atau apa, Alucard hanya menyuruh Mia melepaskan semua pakaiannya, setelah itu Mia disuruh menghadap ke dinding. Sementara dia hanya memainkan burungnya dengan cara manual, yaitu dengan cara cokbun. Setelah selesai dia pun langsung tidur, begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Mia hanya disuruh menghadap ke dinding tanpa busana, sementara dia melakukan cokbun lagi. Mia yang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya. Pada suatu hari Alucard mendadak harus pergi keluar kota karena ada ledakan pada salah satu tambang batu bara mereka. Setelah Alucard pergi, Aldos mewanti-wanti kepada Mia agar tidak perlu keluar dari rumah dan tidak boleh melakukan apa-apa. Aldos bilang, simpan saja tenagamu untuk melayani suamimu dengan baik saat ia pulang nanti. Setelah suami dan mertuanya pergi, Mia yang merasa bosan karena tidak ada teman yang bisa diajak bicara dan tidak punya kegiatan apapun. Selain hanya pergi ke gereja pada setiap hari Minggu. Diam-diam dia keluar dari rumah dan berkeliling di Land of Dawn yang sangat luas. Pada suatu hari Layla tidak datang ke kamar untuk melayaninya seperti biasa, lalu dia memutuskan untuk mencarinya di luar rumah. Ternyata Layla dikerjai oleh tukang kebun, anak buah suaminya. Layla digantung dan ditimbang layaknya hewan ternak. Melihat itu Mia marah dan memerintahkan para tukang kebun itu untuk menurunkan Layla. Setelah Layla pergi, Mia bertanya kepada salah satu tukang kebun itu, berapa kira-kira berat badannya. Si tukang kebun itu lalu mengangkatnya secara paksa untuk ditimbang. Mia sangat terkejut dengan ketidaksopanan pria itu. Dia merasa tidak dihormati sebagai istri dari bosnya. Mia terlihat kesal dan menyuruh para tukang kebun itu untuk kembali bekerja. Di dalam rumah Mia bertanya kepada Layla siapa nama pria itu. Layla bilang kalau dia adalah pekerja baru bernama Brody. Mia tampaknya sudah mulai penasaran dengan Brody, pria yang sangat berbeda dengan sikap suaminya yang dingin. Keesokan harinya dia pergi lagi ke kebun kapas. Di sana dia berpapasan dengan Brody. Brody mencoba untuk menggodanya dengan mengajaknya bicara, namun Mia tak menghiraukannya meskipun niatnya datang ke kebun itu hanya untuk melihat Brody. Pada malam harinya setelah selesai mandi, seseorang orang mengetuk pintu kamarnya, ternyata itu adalah Brody. Mia sudah mencoba melarangnya untuk masuk, tapi Brody tidak peduli dan tetap saja memaksa untuk bisa masuk. Brody bilang, apakah kamu tidak merasa kesepian? Lalu secara tiba-tiba Brody mencium Mia. Mia awalnya menolak, namun karena sudah lama merasa kesepian akhirnya dia pun luluh dengan ulti Brody. Malam itu mereka berdua pun tempur untuk pertama kalinya. Keesokan paginya melihat tidur tanpa pakaian, tampaknya sudah mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Mia yang tadinya pemurung berubah menjadi ceria. Setiap hari secara diam-diam Mia dan Brody selalu push rank setiap ada kesempatan. Dia pun sudah jarang pergi ke gereja, hingga membuat seorang pastor kepercayaan keluarga Alucard datang mengunjunginya untuk menanyakan hal itu. Rupanya diam-diam Layla memberitahu si pastor kalau Mia menyelinap keluar rumah diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Mia tampak kesal karena Layla malah jadi cepu. Suatu hari Layla melihat Brody menyelinap masuk ke kamar Mia. Dari lubang pintu kamar Layla menyaksikan sendiri mereka berdua sedang adu mekanik. Saat sedang mencari jamur di hutan, Brody menghampiri Layla. Layla seolah ingin mengingatkan Brody akan hubungan terlarangnya dengan Mia. Layla bilang jika Tuan Aldos tahu apa yang terjadi ini bisa jadi masalah besar. Brody justru balik bertanya, memang apa yang telah terjadi?
seolah mengajak Laila untuk tidak buka mulut. Laila tampak ketakutan dan memilih untuk diam. Tak lama kemudian Aldos pun pulang. Dia menanyakan kepada Mia tentang kabar suaminya, apakah dia sudah pulang. Tapi Mia justru malah balik bertanya, bukankah kau yang menyembunyikan suamiku? Aldos marah mendengar jawaban tidak sopan Mia. Mia sengaja menghabiskan minuman Amer milik Aldos hingga Laila yang dapat getahnya. Sebagai balasan dari Mia kepada Laila karena dia telah mulai ikut campur akan hubungannya dengan Brody. Aldos mengira kalau Laila lah yang telah meminum semua Amernya. Lalu Aldos menghukum Laila dengan menyuruhnya merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Laila memberitahu Aldos akan hubungan terlarang Mia dengan Brody. Aldos yang marah besar mencambuk Brody berkali-kali dan mengurungnya di kandang kuda. Mendengar Brody yang dikurung, Brody mencoba untuk membebaskannya, namun kunci kandang itu dipegang oleh Aldos. Tanpa rasa takut Mia memaksa Aldos untuk segera melepaskan Brody, namun Aldos malah marah besar dan memaki Mia dengan kata kasar. Mia sekali lagi menyuruh Aldos untuk segera melepaskan Brody, namun sekali lagi Aldos marah besar dengan melemparkan piring ke arahnya lalu dia pergi meninggalkannya. Dengan membawa piring makannya dari luar, Mia mengganjal pintu ruangan itu dengan kursi, agar Aldos tidak bisa keluar. Kemudian Mia menyuruh Laila untuk duduk dan makan bersamanya, secara terpaksa Laila pun menurutinya. Dari dalam ruangan terdengar Aldos sedang meraung meminta tolong karena kesakitan. Ternyata minuman Aldos telah diracuni oleh Mia dengan bahan jamur yang dicari oleh Laila. Laila mencoba membuka pintu itu untuk menolongnya, tapi Mia melarangnya. Setelah Aldos meninggal, Mia lalu menyuruh Laila untuk memanggil dokter, sementara itu dia mengambil kunci dari Aldos untuk melepaskan Brody. Setelah jasad Aldos diperiksa, dokter bilang kalau Aldos meninggal karena penyakit lambung yang dideritanya. Laila yang menyaksikan kejadian itu tiba-tiba menjadi bisu karena syok. Mulai hari itu dia tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Mia mendapat surat dari Alucard bahwa dia tidak bisa pulang ke pemakaman ayahnya, dia meminta Mia yang mengurus semuanya. Mulai hari itu Mia membawa Brody masuk ke rumah, status Brody berubah dari seorang tukang kebun menjadi tuan rumah. Singkat cerita, pada malam harinya saat sedang tidur, Mia menyadari kalau suaminya sudah pulang. Ia pun buru-buru membangunkan Brody dan menyuruhnya bersembunyi. Brody ketakutan setengah mati. Saat di kamar, Alucard heran melihat tempat tidur dengan 2 bantal, dia juga menemukan sebuah sabuk ikat pinggang pria. Mia berdalih dan bilang sabuk itu ia temukan di ladang, sementara bantal ini aku sediakan jika kamu pulang. Secara mendadak lalu Mia menyiapkan teh untuknya. Saat sedang minum, Alucard bilang kepada Mia kalau dia sudah tahu tentang hubungan terlarangnya dengan pria lain. Alucard menghina Mia dengan kata-kata cacian yang membuatnya sangat marah. Lalu dia membawa masuk Brody dan mencoba untuk mabar di depan Alucard. Alucard yang melihat itu menjadi emosi dan langsung menyerang Mia dan Brody. Setelah bergelut cukup lama, Alucard akhirnya meninggal dipukul oleh Mia dengan besi berkali-kali. Brody yang syok melihat itu ditenangkan oleh Mia, lalu jasad Alucard dikubur di hutan bersama dengan kudanya yang juga tewas ditembak oleh Mia. Esok harinya mereka berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, datanglah seorang perempuan berkulit hitam bernama Kagura, membawa seorang anak kecil bernama Balmon yang merupakan cucunya. Kagura memberitahu Mia bahwa Balmon adalah anak dari Alucard, suaminya Mia. Balmon adalah anak dari hubungan terlarangnya bersama anak Kagura yang telah meninggal. Kagura memegang surat dokumen yang sah yang dibuat oleh Alucard sendiri, yang menyatakan kalau Balmon adalah ahli waris yang sah. Balmon nampaknya mulai menyukai Mia. Dia bilang kalau Mia adalah gadis tercantik yang pernah dia temui. Secara terpaksa Mia menerima Kagura untuk tinggal bersamanya. Untuk menjaga Balmon sampai dia berusia 18 tahun. Mia dan Brody sudah mulai gelisah karena selama Balmon dan Kagura tinggal di rumah itu mereka tidak lagi punya ruang untuk push rank. Sementara itu Mia menyadari kalau dia tengah mengandung anak dari Brody. Balmon sudah mulai dekat dengan Mia. Mia bahkan sering mengajaknya jalan-jalan di ladang. Pada suatu malam Mia datang menemui Brody, namun Brody menyuruhnya untuk pergi. Halo guys, Kita tidak akan pernah bisa bersama lagi selama masih ada Balmon di rumah. Keesokan harinya Balmon mengajak Mia untuk bermain, namun Mia yang gak enak badan terpaksa menolaknya. Karena Balmon yang terus memaksa, Mia jadi emosi dan secara tidak sengaja mendorongnya. Akibat dari itu Balmon menangis kecewa lalu dia pun kabur dari rumah. Semua orang mencarinya termasuk Brody.
Lalu scene memperlihatkan di mana Brody menemukan Balmond yang sedang duduk di bebatuan air terjun. Scene berpindah lagi di mana Brody membawa pulang Balmond yang dalam keadaan lemas. Kagura yang melihat orang asing masuk rumah dan memegang cucunya marah-marah kepada Brody, lalu mengusirnya. Melihat itu Mia tampaknya tidak suka melihat kekasihnya itu dibentak-bentak oleh Kagura. Dia pun pergi menyusul Brody. Brody mencoba untuk pergi dari rumah itu, dia tidak terima dipermalukan oleh Kagura. Mia mencoba menahannya, Mia meyakinkan Brody untuk bersabar sedikit lagi dan berjanji kalau semuanya akan segera selesai. Lalu Mia kembali ke rumah dan menyuruh agar Kagura beristirahat, biar dia yang gantian menjaga Balmond. Lalu ia menyuruh Brody untuk masuk, kemudian Mia membekap kepala Balmond dengan bantal. Sementara itu Brody membantu memegang kakinya, dan Balmond pun meninggal karena kehabisan nafas. Brody merasa takut dengan apa yang baru saja mereka lakukan, namun sekali lagi Mia menenangkannya dan menyuruhnya untuk keluar. Di hutan Brody menangis karena telah menyesal merenggut nyawa Balmond. Di tempat lain Mia berdalih, saat menjaga Balmond dia sempat tertidur 10 menit, setelah bangun dia menemukan Balmond sudah tidak bernapas lagi. Dokter bilang kalau ada bekas memar di muka Balmond, kemungkinan seseorang telah sengaja membekapnya. Kepada polisi Mia bilang memar yang ada di muka Balmond kemungkinan akibat terjatuh dari air terjun, nampaknya polisi sudah percaya dengan semua ucapan Mia. Namun tiba-tiba Brody masuk dengan menangis karena menyesal. Brody membuat pengakuan kepada polisi kalau Mialah yang telah menewaskan Balmond, begitu juga dengan Aldous dan Alucard. Dan dia juga ikut membantunya. Brody bilang kalau Mia seperti penyakit yang menjalari tubuhnya. Aku akan selalu menuruti apapun yang dia mau, katanya. Mendengar hal itu Mia terlihat kecewa dengan Brody, dia mematah keras semua tuduhan Brody, dan balik menudingnya bahwa Brodylah yang telah menewaskan Teddy atas motif dendam karena tersinggung lantaran diusir oleh Kagura. Begitu juga dengan Aldous yang diracun dari jamur yang dicari sendiri oleh Layla di hutan. Mia bilang Layla dan Brody sengaja menewaskan Aldous dan Alucard karena takut hubungan terlarang mereka berdua terbongkar. Layla yang bisu tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa sehingga polisi lebih percaya ke keterangan dari Mia yang merupakan seorang bangsawan yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian Brody dan Layla pun dihukum mati, sementara Mia tetap tinggal di rumah itu sendirian, dalam keadaan kesepian sepanjang hidupnya. Dan selesai.